Pernah nggak sih kalian merasa capek banget karena harus selalu kelihatan sukses, selalu bahagia, dan nggak boleh kelihatan gagal di medsos? Tiap buka Instagram atau TikTok, isinya orang pamer pencapaian. Akhirnya kita stres sendiri karena merasa hidup kita gini-gini aja. Nah, kalau kalian relate, buku ini adalah tamparan keras yang kalian butuhkan. Hari ini kita bakal bedah buku legendaris karya Mark Manson, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Buku ini bukan ngajarin kita jadi orang yang enggak pedulian atau sombong. Justru, buku ini bakal ngasih tahu kita caranya memilih hal apa saja yang layak kita pedulikan biar hidup kita enggak capek. Yuk, kita bahas! Poin pertama yang menarik banget dari buku ini adalah istilah The Feedback Loop from Hell atau lingkaran setan umpan balik. Manson menjelaskan kalau manusia zaman sekarang itu menderita karena merasa bersalah atas emosi negatifnya sendiri. Contohnya gini, kamu lagi cemas karena mau presentasi. Terus kamu mikir, aduh kenapa sih gue cemasan banget? Orang lain kok kayaknya tenang-tenang aja. Akhirnya kamu jadi cemas karena kamu merasa cemas. Kamu marah karena kamu lagi marah. Kamu sedih karena kamu ngerasa sedih. Manson bilang, medsos memperparah ini karena kita disuguhkan standar kalau hidup itu harus positif terus. Padahal, merasa buruk, merasa gagal, atau merasa cemas itu adalah bagian normal dari manusia. Cara memutus lingkaran setan ini? Ya bodo amat. Terima aja kalau hari ini kita lagi bapuk, lagi sedih, atau lagi cemas. It's okay not to be okay. Ada sebuah teori dari filsuf Alan Watts yang dikutip di buku ini, namanya The Backwards Law, atau hukum kebalikan. Isinya gini, semakin kamu mengejar perasaan positif, kamu justru akan semakin merasa kekurangan. Contoh paling gampang, semakin kamu terobsesi pengin kaya, kamu bakal merasa diri kamu miskin setiap hari. Semakin kamu mati-matian pengin kelihatan cantik atau ganteng, kamu bakal merasa diri kamu jelek setiap kali ngaca. Kebalikannya, kalau kamu menerima kekuranganmu, menerima kalau kamu belum sekaya itu, atau menerima kalau penampilanmu biasa aja, kamu justru bakal merasa lebih tenang. Jadi kebahagiaan itu bukan didapat dari mengejar hal-hal yang enggak kita punya, tapi dari menerima apa yang ada sekarang. Banyak orang mikir kalau bahagia itu adalah kondisi di mana hidup kita udah enggak ada masalah lagi. Mark Manson bilang, itu khayalan tingkat tinggi. Hidup itu isinya masalah. Begitu kamu kelar sama satu masalah, masalah baru bakal muncul. Contoh, kamu jomblo, masalahnya kesepian. Pas kamu udah punya pacar, masalahnya ganti jadi sering berantem atau mikirin biaya nikah. Pas udah nikah, masalahnya beda lagi. Jadi kebahagiaan sejati itu bukan hidup tanpa masalah, tapi proses saat kita berhasil memecahkan masalah tersebut. Makanya, jangan berdoa minta hidup yang tanpa masalah. Tapi pilihlah masalah yang menyenangkan buat kamu selesaikan. Kalau kamu mau jadi pengusaha, kamu harus siap dan senang pusing mikirin omset. Itulah esensinya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penting. Apa sih arti bodoh amat versi Mark Manson? Dia membaginya jadi 3 arti penting. Pertama, bodoh amat bukan berarti jadi psikopat atau acuh tak acuh. Orang yang acuh tak acuh itu biasanya karena mereka takut gagal. Orang yang bodoh amat versi buku ini adalah orang yang berani tampil beda, berani ditolak, dan tetap maju demi apa yang dia yakini benar. Kedua, untuk bisa bodoh amat pada hal sepele, kamu harus punya hal besar yang kamu pedulikan. Kalau kamu nggak punya tujuan hidup yang jelas, kamu bakal gampang stres cuma karena disenggol orang di jalan atau gara-gara komentar netizen di sosmed. Ketiga, kita selalu memilih apa yang kita pedulikan. Pas kita remaja, kita peduli sama semua hal. Baju kita, pendapat teman, tren terbaru. Tapi pas makin dewasa, energi kita menipis. Kita mulai selektif dan cuma peduli sama hal yang penting aja, kayak keluarga atau karir. Terakhir, buku ini ngajakin kita buat ngecek ulang alat ukur kesuksesan hidup kita. Banyak orang stres karena pakai alat ukur yang salah. Manson membagi nilai hidup jadi 2. Nilai yang buruk dan nilai yang baik. Nilai yang buruk itu contohnya.
kesenangan sesaat, kekayaan materi sebagai satu-satunya ukuran, selalu ingin benar, dan selalu berpikiran positif secara paksaan. Toxic positivity. Nilai-nilai ini buruk karena di luar kendali kita dan sifatnya merusak diri. Sedangkan nilai yang baik itu didasarkan pada realitas, berguna bagi sosial, dan bisa kita kendalikan. Contohnya, kejujuran, kerendahan hati, kreativitas, dan berani mengakui kesalahan. Kesimpulannya, buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat ini adalah pengingat kalau waktu dan energi kita di dunia ini terbatas. Jangan dihabisin buat mikirin omongan orang yang enggak kenal sama kita atau ngejar standar hidup orang lain yang belum tentu cocok buat kita. Pilihlah hal-hal yang berharga dan sisanya, ya bodoh amat. Gimana menurut kalian? Poin mana yang paling menampar kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share video ini ke teman kalian yang suka overthinking, dan subscribe biar enggak ketinggalan bedah buku seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!